SDK 1. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami anak-anak SDK 1 boleh bersama-sama lagi mengikuti kebaktian. Tuhan, pimpin kami selama kami mengikuti kebaktian ini sehingga kebaktian ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan dilanjutkan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari sama-sama tepuk tangan nyanyikan lagi. Mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Yesus pokok dan kitalah caranya. Teman-teman STK 1, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu sampai hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar kebaktian hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, Engkau juga kiranya berkati agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan menuntunku, terambil dari Mazmur pasal 23. Tuhan menuntunku, Mazmur 23. Mazmur 23 berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ada beberapa contoh tugas dari seorang gembala. Yang pertama, yaitu memimpin dan mengatur agar domba-dombanya tidak tersesat atau salah arah. Tugas gembala juga harus memelihara dengan baik domba-domba yang dimilikinya. Memeliharanya dengan cara memberi makan dan minum kepada para domba. Selain itu, gembala juga harus bisa menjaga dan merawat domba-dombanya. Apalagi jika ada binatang buas yang akan menyerang domba-dombanya, seorang gembala harus bisa melindungi para dombanya sehingga tidak dimakan oleh binatang buas. Dalam bacaan kita tadi, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembala bagi kita. Mengapa demikian ya? Karena dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita. Artinya, Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita untuk ada pada jalan yang benar dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam ayat 3 juga tadi dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Artinya apa? Ketika kita sedang sedih, atau kita sedang ada masalah, atau mungkin nilai kita jelek, semuanya jadi berantakan. Tuhanlah yang menolong kita untuk menyelesaikan semua masalah kita. Tuhan menolong kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi, Tuhan disebut sebagai gembala kita yang melindungi kita. Karena itu, jangan lupa untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan gembala kita, tentunya Dia akan melindungi dan tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi kepada kita. Tetapi mungkin kalian bertanya, kenapa aku masih juga sakit kalau Tuhan tidak membiarkan hal buruk terjadi padaku? Atau hal buruk lainnya,
aku sering berantem sama kakak atau adikku. Atau juga ada yang mengeluh, Tuhan, tugas aku setiap hari semakin banyak. Katanya Tuhan mau menolongku. Ya, karena tugasnya banyak, jadi malas untuk mengerjakan tugas sehingga nilainya menjadi jelek. Akibatnya, aku dimarahin oleh orang tua karena nilainya gak ada yang bagus. Tuhan adalah gembalaku dan menjadi pemimpinku. Bukan berarti kita akan terlepas dari berbagai masalah. Sebagai anak-anak pun, anak-anak sekolah juga pasti mengalami berbagai masalah, misalnya seperti yang dicontohkan tadi di atas. Tetapi lewat semua masalah tersebut, kita tetap bergantung pada Tuhan, tetap memohon pertolongan dari Tuhan, dan ketika kita melakukan itu semua, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita untuk dapat melewati semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat 4 tadi, bahwa sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, anak-anak, ayat ini mau mengingatkan kita bahwa dalam setiap kehidupan kita ada Tuhan yang selalu menolong, menjaga, dan memimpin kita seperti seorang gembala menjaga domba-dombanya. Anak-anak, percayalah dan yakinlah bahwa kebaikan dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Karena itu, anak-anak SDK 1, mari kita semua serahkan seluruh kehidupan kita, bahkan saat kita belajar dari rumah pun, atau saat kita beraktivitas yang lain, kita tetap meminta pertolongan dari Tuhan saja lewat doa kita. Sehingga anak-anak SDK 1 tetap semangat melakukan berbagai aktivitas termasuk belajar, walaupun untuk semester ini kalian masih harus belajar dari rumah masing-masing ya. Karena tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku yang menjagaku, menolongku, melindungiku, dan memampukanku melakukan berbagai hal dalam kehidupanku. Semangat anak-anak SDK 1. Tuhan memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus selalu menjadi gembala kami, yang menuntun kami dalam keadaan apapun. Tuhan, pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk seluruh siswa SDK 1 yang sedang belajar dari rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati mereka sehingga mereka dapat melakukan segala tanggung jawabnya sebagai siswa dengan baik. Tuhan juga yang memberkati semua orang tua dari siswa SDK 1 yang melakukan berbagai kegiatan di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga yang memberkati mereka ketika mereka mendampingi anak-anaknya untuk belajar dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa untuk seluruh guru-guru SDK 1, Tuhan yang memimpin kami semua, sehingga kami dapat melakukan tugas kami untuk PJJ di semester ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Selamat belajar untuk kalian semua. Tetap semangat dan Tuhan Yesus